Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah, alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yawmiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-133. Tahrimul Kibr wa fadlu tawadu. Haramnya sombong dan keutamaan tawadu, itu rendah hati. Ketahuilah saudaraku rahimani wa ajmain, al-kibr atau sombong merupakan sifat yang tidak layak dimiliki oleh seorang hamba, karena ini merupakan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada seorang hamba yang memiliki sifat sombong, maka berarti kita bisa ambil kesimpulan orang tersebut memiliki akhlak yang buruk, memiliki akhlak yang tercela, karena sifat sombong bagi seorang hamba merupakan salah satu sifat penghuni neraka dan termasuk dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi mereka yang sombong di dunia akan mendapatkan azab yang pedih pada hari kiamat. Begitu juga Nabi SAW mengabarkan, nanti kita akan bacakan hadisnya, bahwasanya orang yang sombong tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya, yaitu tawadu, yaitu rendah hati, merupakan sifat yang terpuji, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang rendah hati di hadapan makhluknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Dan kita tahu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam merupakan qudwah, merupakan suri tauladan yang baik dalam masalah ini. Itu Nabi adalah orang yang paling tawadu, orang yang paling rendah hati ketika berkumpul dengan orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, duduk-duduk bersama mereka. Para sahabat pun menyaksikan bagaimana rendah hatinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kita akan bacakan beberapa dalil yang menunjukkan tentang haramnya sombong dan keutamaan rendah hati atau tawadu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qila dkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha, fabi'sa mathwal mutakabbirin." Dikatakan, udkhulu abwaaba jahannam, masuklah ke dalam pintu-pintu neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Fabi'sa mathwal mutakabbirin, maka sangat buruklah tempat kembali orang-orang yang sombong. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan orang-orang yang sombong akan dimasukkan ke dalam neraka dan termasuk dosa besar yang merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak boleh berlaku sombong. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi SAW bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Nabi SAW mengatakan tidak akan masuk surga. Nah, ini ancaman dari Nabi SAW. Siapa saja yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, walaupun sebesar biji sawi, walaupun di dalam hatinya terdapat kesombongan yang sedikit, yang kecil, ini Nabi SAW ancam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Faqala rajul, kemudian ada seorang yang berkata, inna rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Wahai Rasulullah, sungguhnya ada seorang laki-laki, ada seseorang yang suka pakaiannya bagus, sendalnya bagus. Apakah ini juga termasuk sombong? Kata Nabi SAW,
Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu indah dan Allah mencintai yang indah-indah. Artinya kalau kita menggunakan pakaian yang bagus, sendal yang bagus, ini bukan termasuk sombong. Ini termasuk tajammul, berhias ya. Termasuk berhias. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang suka berhias, yang indah-indah. Ya kalau kita memiliki pakaian yang bagus, ya dipakai, nggak ada masalah. Itu bukan termasuk kesombongan. Kemudian Nabi SAW menjelaskan hakikat sombong itu. Kata Nabi SAW, al-kibru batorul haqqi wa gomtun nas, akhrajahu Muslim. Hakikat sombong itu adalah batorul haqqi, menolak kebenaran. Itu hakikat sombong. Wa gomtun nas, dan dia merendahkan manusia. Orang yang sombong ketika diberikan nasihat maka ditolak. Padahal jelas-jelas itu dari Al-Quran, jelas-jelas itu dari hadis Nabi SAW. Dia tidak mau melihat, tidak mau dengar, tutup mata, tutup telinga. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, ini hakikat sombong. Batorul haqqi wa gomtun nas. Kemudian juga hadis Harithah bin Wahab, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ala ukhbirukum bi ahlin nar, kullu utullin jawazin mustakbirin, muttafaqun alaihi. Hadis Harithah bin Wahab, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi ahlin nar, maukah kalian aku kabarkan dengan penduduk neraka? Siapa itu penduduk neraka? Kata Nabi SAW, kullu utullin, setiap orang yang utul, syadidun min kulli syai', orangnya keras, jawazin, jawaz itu ad-dakhmul mukhtal fi masyihi, jalannya sombong, berjalan sombong. Ada yang mengatakan katsirul lahm, ada yang mengatakan katsirul kalam, orang yang banyak omong, orang yang banyak dagingnya, maksudnya gemuk. Dohem, besar. Mukhtal, kalau berjalan sombong. Mustakbirin, dan dia sombong, sombong. Kullu utulin, orang yang keras. Jawaz, mukhtal, itu banyak omong dan berjalan bergaya seperti orang sombong. Mustakbirin, ini sombong. Inilah penduduk surga yang Nabi SAW kabarkan. Orang yang keras, orang yang banyak omong. Orang yang banyak omong tentu saja banyak salahnya. Hati-hati, saudaraku rahimanillah wa yakum ajmain. Bicara seperlunya saja. Kalau diperlukan bicara, kalau tidak perlu nggak usah bicara. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala azab akibat lisan-lisan kita yang terlontar dari lisan kita, perkataan-perkataan yang bisa mengakibatkan kita dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka sejauh 70 tahun. Nauzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Maka Nabi katakan, kufa alaika lisanak, jaga lisanmu, jaga lisanmu. Kul khairan au liyasmut, katakan yang baik atau diam. Muttafaqun alaihi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW sebutkan penghuni neraka itu utulin, orangnya keras-keras. Nah, di dunia tuh bagi orang yang punya sifat keras, tinggal dia evaluasi diri. Saya ini termasuk orang yang keras apa tidak ya? Dikasih tahu ngeyel, diberitahu, dinasehati, nggak mau terima, keras sifatnya, wataknya keras, menolak kebenaran. Jawaz, dokhmun, mukhtal, katsirul kalam, berjalannya seperti orang-orang yang sombong, penghuni neraka. Nauzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian hadis yang ketiga, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yanzurullahu yaumal qiyamati ila man jara izarahu bataran, muttafaqun alaihi. Kata Nabi SAW, Allah tidak melihat pada hari kiamat orang yang menjulurkan pakaiannya karena sombong. Tentu saja ini tidak dilihat dengan dengan pandangan rahmat. Tentu saja Allah Subhanahu wa taala akan melihatnya dengan pandangan godop,
dengan pandangan murka pada orang tersebut. Ancaman juga bagi orang-orang yang menjulurkan, khusus laki-laki ya, menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki. Kalau menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki tidak disertai dengan sombong saja dosa, apalagi kalau misalnya menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki disertai dengan kesombongan. Ini dosanya lebih besar. Kemudian hadis yang keempat, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-izzu izari wal kibriya uridai faman yunazi'uni fi wahidin minhu ma'azzabtuhu. Dalam riwayat yang lain disebutkan faman yunazi'uni fihima alqaituhu finnari. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini namanya hadis apa? Hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-izzu izari, yaitu aziz, keperkasaan adalah selendangku, pakaianku. Wal kibriya uridai, dan kibriya, kesombongan, adalah bajuku. Faman yunazi'uni fi wahidin minhu ma'azzabtuhu. Siapa saja yang melepaskan salah satu dari keduanya dariku, aku akan azab dia. Artinya nggak boleh kita merasa apa? Agung, nggak boleh kita merasa perkasa, nggak boleh kita merasa apa? Hebat, nggak boleh kita merasa apa? Sombong. Nah, sombong termasuk pakaian Allah Subhanahu wa taala. Al-izzu izari wal kibriya'u ridai, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena kesombongan adalah pakaiannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang sombong di muka bumi, maka Allah Subhanahu wa taala akan azab mereka. Siapa saja yang sombong di muka bumi, Allah Subhanahu wa taala akan lemparkan mereka ke dalam neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, alqaitu finnari, aku akan lempar dia ke dalam api neraka. Oleh karena itu, saudaraku rahimanillahi wa iyyakum ajmain, tidak patut bagi kita seorang hamba untuk sombong. Apa sih yang kita sombongkan di dunia ini? Kadang-kadang kita egonya luar biasa. Sudah tahu kita sudah mengaku salah. Kalau kita salah ya sudah salah. Nggak perlu membela diri. Terkadang kita membela diri karena ego dan seterusnya. Apa yang kita cari di dunia ini? Kita semuanya akan mati. Kita semuanya akan dikubur. Dan Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban atas amalan yang kita lakukan di dunia. Oleh karena itu, saudaraku rahimanillahi wa ajmain, introspeksi diri. Tidak perlu kita memperbesar ego. Tidak perlu kita ingin menang sendiri dan seterusnya. Dari hadis-hadis yang tadi sudah kita baca, maka kita bisa ambil faidah. Yang pertama, sombong itu hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Yang kedua, bahwasanya sombong termasuk sifat penduduk neraka. Yang ketiga, hakikat kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Yang keempat, bahwasanya berhias dan terlihat bersih itu bukan termasuk kesombongan. Jadi kalau kita berhias menggunakan pakaian yang bagus itu bukan termasuk sombong. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai yang indah, yang bagus, yang bersih. Kemudian keutamaan tawadu. Dalam masalah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 83. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah rumah, tempat, negeri akhirat, surga maksudnya ya. Naj'aluha, yang kami siapkan, yang kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan 'uluwan fil ardi, ketinggian di muka bumi, wala fasadan, dan tidak juga menginginkan kerusakan di muka bumi, wal akibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelas sebutkan Allah Subhanahu wa taala siapkan surga di akhirat untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi. Artinya apa? Tidak
ingin dipuji dan disombong karena memiliki harta yang banyak, rumah yang megah, rumah yang mewah, kendaraan yang bagus, anak-anak, istri cantik, dan seterusnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat akan mengatakan, "Ana malikul yaum," aku adalah raja pada hari ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Aina mulukud dunya? Ainal jabbarun? Ainal mutakabbirun?" Mana dulu tuh raja-raja dunia? Mana orang-orang yang sombong? Allah Subhanahu wa taala tantang pada hari itu. Dan tidak ada yang berani untuk menantang Allah Subhanahu wa taala. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ini jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga bagi orang-orang yang lawan dari sombong adalah tawadu. Orang-orang yang senantiasa merendahkan hatinya, merasa bahwasanya tidak ada apa-apanya kita di dunia ini. Apa yang patut kita sombongkan di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin." Waqfid janahaka, dan rendahkan sayapmu, limanittaba'aka, kepada orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi SAW, tetapi maknanya umum untuk kaum muslimin juga. Artinya apa? Agar kita merendahkan hati kita di hadapan orang yang beriman. Apalagi itu saudara kita beriman, sama-sama muslim, sama-sama mukmin. Tidak ada yang patut kita sombongkan. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan kembali dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Tidak ada yang patut kita sombongkan di dunia ini, wahai saudaraku, rahimanillah wa iyyakum ajmain. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk senantiasa apa? Evaluasi diri. Ini saya ini kok begini ya, kok saya kok sama saudara saya begini ya. Maka kita introspeksi diri, evaluasi di diri. Buang jauh-jauh ego, buang jauh-jauh merasa paling benar sendiri, buang jauh-jauh sifat hasad, iri, dengki. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyatukan hati kaum muslimin. Dan setan senantiasa suka agar kaum muslimin apa? Pecah, saling dengki, saling iri, saling berselisih, bertengkar, dan seterusnya. Maka ketika kita berselisih dengan saudara kita kaum muslimin, orang yang beriman, maka kita sudah membantu setan menyelesaikan misinya, kan begitu. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang membantu setan dalam masalah ini. Maka harus kita lawan, Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita. Adapun dari hadis Nabi SAW, yang pertama hadis Iyad bin Himar, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, "Innallaha auha ilayya an tawaddu'u hatta la yafkhara ahadun ala ahadin." Akhrajahu Muslim. Kata Nabi SAW dalam hadis Iyad bin Himar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku agar aku rendah hati, dan juga agar kalian rendah hati, antawadau, agar kalian rendah hati, hatta liyafkhar ahadun ala ahadin, sehingga seorang tidak merasa sombong di hadapan saudaranya, sehingga seseorang itu tidak merasa apa? Sombong. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadaku untuk rendah hati, dan Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan orang-orang yang beriman untuk merendahkan hati mereka supaya tidak sombong. Dan sombong bahaya, tadi sudah disebutkan. Orang yang sombong akan dilemparkan ke dalam api neraka. Sombong itu merupakan pakaiannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan surga siapa saja yang di dalam hatinya terdapat kesombongan. Dan hakikat kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi SAW mengatakan, "Mana qasat sadaqatun min malin." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Wa mazadallahu 'abdan bi afwin illa izzan.
Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan seorang hamba dengan memaafkan kecuali akan bertambah kemuliaan pada dirinya, subhanallah. Jadi kalau misalnya kita ada perselisihan bersama saudara kita, ya sudah, kita minta maaf terlebih dahulu, nggak ada masalah. Walaupun mungkin kita di pihak yang benar, nggak ada masalah. Maka itu semuanya akan kembali kepada dirinya, dan Allah akan meninggikan dirinya. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kemuliaannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan derajatnya. Jadi orang yang meminta maaf terlebih dahulu itu tidak merendahkan dirinya sebenarnya. Hakikatnya Allah tambah derajatnya sehingga bertambah mulia. Wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Akhrajahu Muslim. Dan tidaklah seorang rendah hati, merendahkan hatinya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Jadi merendahkan hati kita, ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ini akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Yang terakhir hadis Al-Aswad bin Yazid, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, Su'ilat Aisyah radhiyallahu anha, maka Nabi yasnau fi baitihi. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya apa yang dilakukan Nabi SAW di rumahnya. Beliau, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, mengatakan, kana yakunu fi mihnati ahlihi, yakni fi khidmatihim, fa idza hadaratis salatu kharaja ila salat. Akhrajahu Al-Bukhari. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW biasa membantu istrinya di rumah, membantu pekerjaan istrinya, membantu cuci piring kah atau apakah. Itu yang biasa Nabi SAW lakukan. Perhatikan, seorang nabi, seorang raja, seorang kepala pemerintahan bantuin istrinya di rumah. Kira-kira ini sifat yang bagaimana? Tawadu luar biasa, kan begitu? Tawadu yang luar biasa. Padahal Nabi SAW kalau memerintahkan sahabat, wahai Anas bin Malik cuciin piring, bisa. Anas bin Malik cuciin baju, bisa. Tapi Nabi SAW tidak melakukan itu. Sampai Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah mengatakan, saya tinggal bersama Nabi 10 tahun. Tidak pernah Nabi SAW mengatakan, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu melakukan itu? Tidak pernah membentak, tidak pernah menghardik. Padahal sama pembantunya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu waktu itu membantu Nabi SAW. Sama pembantunya saya seperti itu. Luar biasa adabnya, luar biasa akhlaknya. Apalagi sama orang-orang yang terdekatnya, istrinya, anak-anaknya, bahkan sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu Al-Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Idza hadaratis salatu akhraja ila salat. Kalau sudah waktunya masuk salat, ya Nabi SAW keluar untuk melakukan salat. Begitu juga para suami, ini nasihat, bantuin istrinya di rumah kalau bisa. Gosok baju, cuci baju, menjemur baju. Tidak merendahkan seorang suami melakukan itu, insya Allah. Bahkan akan menambah kecintaan seorang istri kepada suaminya. Mau bukti silahkan. Istrinya akan tambah cinta, merasa diperhatikan, dibantu di rumah. Jangan sampai suami-suami terkadang sombong. Kita lihat nggak pernah mau bantuin istrinya. Bahkan anaknya nangis saja didiemin. Subhanallah. Ini hati yang seperti apa yang seperti ini? Melihat anaknya nangis, mau digendong, istrinya sendirian bekerja, padahal dia nggak ada kerjaan tuh, padahal dia nggak ngapa-ngapain, libur, istirahat sudah cukup, makan sudah makan, kan begitu. Maka perhatikan wahai para suami. Dari hadis-hadis ini kita bisa ambil faidah. Yang pertama, al-amru bitawadu wa khafdil janah lil mu'minin. Perintah untuk rendah hati kepada orang yang beriman. Tadi sudah disebutkan ya. Yang kedua, anna man tarakal kibra wa tawadu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa saja yang meninggalkan kesombongan dan rendah hati karena Allah akan mengangkat derajatnya. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Yang ketiga, anna akibat tawadu'i lillah al-jannah. Akibat orang yang
tawadu karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Wala akibatul lil muttaqin, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir, bayanu tawadu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan bagaimana tawadu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi membantu istrinya di rumah, sebagaimana penuturan Aisyah radhiyallahu taala anha. Alhamdulillah, pelajaran 133 selesai. Semoga yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang mendengarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesombongan dari diri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik agar kita senantiasa tawadu, rendah hati kepada orang-orang yang beriman, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita bahas. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang salah murni dari saya pribadi, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.